Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya buat ketua kelas untuk memulai doa. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada kita masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Kira-kira di sini siapa yang tahu Ibu mau menyampaikan materi apa? Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya? Itu apa, Bu? Oh, ini materinya ya, anak-anak. Materinya pada pagi hari ini adalah meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, di sini siapa yang tahu konsentrasi belajar itu seperti apa pengertiannya? Fokus pembelajaran. Terus? Perhatiin pelajaran. Fokus pelajaran, memperhatikan pelajaran, terus nggak ngomong sendiri kalau gurunya lagi nerangin, harus diperhatikan. Nah, baik, Ibu ulangi ya pengertian. Nah, di sini Ibu ada 4 materi. Yang pertama ada pengertian konsentrasi belajar. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang ketiga manfaat konsentrasi belajar. Dan yang terakhir ada cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, Ibu terangkan sekali lagi ya pengertian konsentrasi belajar itu apa? Konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran atau perhatian supaya mampu memahami materi dengan mengesampingkan hal yang menunggu proses pembelajaran. Kayak kalian tadi yang dibilang kayak fokus buat ini guru gitu. Gimana, paham? Ya. Bisa dilanjut? Bisa. Kok kayaknya males-males ya? Ada yang ngantuk? Apa belum sarapan? Belum sarapan. Nah, biar tambah semangat lagi, Ibu ada ice breaking buat kalian. Nah, untuk berdiri semua, mohon berdiri. Ice breakingnya adalah kalau ibu dulu ya, biar kalian tahu ya. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, kalau tanpa suara kalian diam. Tahu? Tahu. Buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Ya, fokus semua ya. Bisa dilanjut? Silakan duduk. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Di sini ada yang tahu faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu apa? Berisik. Terus? Selain berisik ada apa lagi? Ngobrol sendiri, Bu. Ngobrol sendiri. Ya, terus? Pak sama gurunya. Benar sekali. Nah, Ibu sampaikan lagi ya. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yang berupa keadaan jasmani dan rohani kita. Contohnya kayak kesehatan dari fisik kita. Terus contoh dari faktor rohani kayak rajin beribadah gitu. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di sini faktor eksternal yaitu berupa mempengaruhi konsentrasi belajar. Contohnya kayak suasana di rumah ramai gitu. Jadi kita nggak fokus untuk belajar. Bisa dilanjut? Bisa. Yang ketiga ada manfaat konsentrasi belajar. Nah, di sini siapa yang tahu manfaat konsentrasi belajar itu apa aja? Nilainya bagus. Terus? Ilmunya masuk. Benar. Yang lain? Mbak Ningsih apa?
Nilainya bagus, Bu. Oh ya. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada menambah semangat atau motivasi belajar untuk siswa. Contohnya kayak kalian di sini kan banyak ada perpustakaan. Nah, bisa referensi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku motivasi buat kita lebih semangat lagi dalam belajar. Terus yang kedua ada memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itu sangat penting ya, Nak. Yang kedua, karena apa? Faktor yang kedua, contoh manfaat yang kedua ini supaya semisal kalau guru kalian menerangkan ataupun guru kalian mengasih materi, kalian harus mendengarkan dia, harus sopan kepada gurunya biar kalian tahu yang diterangin sama guru itu apa aja gitu. Terus yang ketiga ada suasana belajar menjadi yang semakin kondusif, kayak seperti guru sedang menerangkan, terus kalian ada yang tanya, terus ada yang tanya jawab dan lain sebagainya. Gimana? Paham? Paham. Bisa dilanjut? Bisa. Nah, itu sebelum dilanjutkan untuk materi yang terakhir, Ibu tadi menerangkan apa? Pengertian konsentrasi. Terus ada faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang ketiga ada macam manfaat Konsentrasi belajar. Nah, baik. Yang terakhir ada cara meningkatkan konsentrasi belajar. Di sini siapa yang tahu cara meningkatkannya seperti apa? Belajar di tempat yang nyaman. Suka sama gurunya. Suka sama gurunya. Oh, kalau gurunya masih muda nggak apa-apa ya, suka sama gurunya. Asik. Oh, baik. Ibu lanjutkan ya. Caranya ada 3 cara. Yang pertama ada cari tempat yang paling nyaman untuk belajar. Contohnya kayak di perpustakaan, kayak di taman belajar. Terus kalau pacarnya saling dukung terus buat hal yang baik, tidak apa-apa ya, Nak ya. Terus yang kedua membuat jadwal pelajaran. Nah, membuat jadwal pelajaran itu sangat penting buat apa? Supaya kita biar rajin untuk belajar. Yang ketiga ada mendengarkan musik yang bisa membantu untuk konsentrasi belajar. Seperti kayak musik-musik semangat buat kita. Tapi di sisi lain kan ada juga yang belajar tanpa musik gitu kan. Tapi kebanyakan di sini belajar pakai musik, ya enggak? Iya. Ya, lebih tenang, lebih rileks ya. Ya, Pak. Baik, yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang udah paham? Alhamdulillah paham. Sebelum Ibu mengakhiri pada pertemuan pagi ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan untuk materi meningkatkan konsentrasi belajar? Ningsih. Ya, Bu. Jadi di sini kita itu harus konsentrasi belajar, Bu, agar kita mendapatkan nilai yang bagus. Terus kita harus semangat belajar gitu. Oh ya, bagus sekali buat plus buat Ningsih. Nah, itu ya, Nak ya, materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Gimana untuk materi pagi hari ini? Seru nggak? Seru. Apalagi ice breaking-nya, seru nggak? Seru sekali. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas mengakhiri untuk doa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, oh iya, nanti semisal kalian belum paham ataupun pengen nanya-nanya lebih dalam dari pelajaran ini, bisa temuin Ibu ke ruangan BK ya. Ya, Bu. Paham? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.